Abdullah itu mencoba untuk ngatur arah kiblat yang benar. Biar donatur juga tertarik. Nggak ada masalah. Kalau nyuruh atau ngatur arah kiblat yang benar, masalahnya di mana sih? Salahnya di mana, Son? Bang Apoy, Oke. tadi saya lagi coba ngelobi calon donatur. Dia hampir aja ngasih sumbangan banyak buat masjid. Kalam Allah yang harus gue sampaikan sama diri gue, sama semuanya, dan yang pasti juga sama lo. Quran surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada satupun yang bergerak di atas bumi, di permukaan bumi ini, kecuali Allah sudah mengatur rezeki. Itu Allah yang udah ngejamin. Allah Tuhan kita. Perkataan yang sangat sempurna dan harus kita imani, harus kita percayai. Ada logika yang gampang banget. Semoga ini masuk juga ke gue dan kita semua. Lu tahu, makhluk yang paling kurang ajar sama Allah. Tahu? Iblis. Setan. Allah Maha Kuasa. Allah bisa melakukan segalanya. Kalau Allah mau, Allah matikan seluruh iblis dan setan yang ada di sini. Dan di muka bumi, mau dimanapun. Habis sama Allah. Kalau Allah mau. Sementara manusia, makhluk yang paling mulia, paling sempurna. Masa iya iblis yang kurang ajar Allah kasih hidup, manusia nggak dikasih hidup sama Allah. Itu logikanya. Sehingga tidak ada alasan buat kita untuk takut kita nggak dapat rezeki. Tidak ada alasan untuk kita untuk takut kita nggak bisa hidup di dunia ini. Tadi, iblis dan manusia. Dua makhluk yang berbeda. Yang ini kurang ajar, yang ini sempurna. Yang ini dikasih hidup, masa iya yang ini nggak dikasih hidup? Artinya, saya masih ada rezeki, Bang. Dari dulu saya belum pernah ngerasain rezeki banyak. Biarkan orang lain mau berkata apa tentang pekerjaan kita. Sepanjang kita yakin itu penuh dengan kebaikan, maka berbanggalah. Karena rezeki bukan urusan banyak atau kecil, tetapi berkahnya. Dan Allah juga menyuruh kita untuk berusaha, bekerja, dan seterusnya. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi hidup adalah belajar menari di tengah hujan. Maju terus, pantang mundur. Sepanjang itu baik dan halal, lakukan untuk Allah. Maaf, Bang. Bang Apoy bisa kasih tahu Ihin nggak? Rezeki tidak berkah itu yang bagaimana ya, Bang? Maafin gue ya. Bukan gue bermaksud untuk menjelekkan siapapun. Maafin gue. Makanan yang lu makan dari engkong lu, yang lu dan kita semua udah tahu dari mana makanan itu berasal, halal dan haram, kita udah tahu. Contoh gampang lagi, In. Banyak orang punya rumah besar, uang banyak banget, gak ada habis-habisnya, gak berseri. Tapi silakan tanya satu persatu kepada mereka. Apakah mereka menemukan kebahagiaan? Apakah mereka masih bisa menikmati ikan peda yang nikmat? Apakah mereka masih bisa memejamkan mata begitu saja ketika mereka ngantuk dan lelah? Sementara kita yang biasa aja masih bisa makan sayur asam dan menutupkan mata ini ketika ngantuk dan lelah. Itu berkah. Salah satu. Ya, bener kan? Apoy! Apoy! Si Pinky datang. Pape, sorry ya, Om dulu udah ngasih tahu sama gue. Emang gue lagi nunggu
Apoy! Wah, bisa rame lagi nih urusan nih. Ada apa sih, Pak? Maya, kamu masuk kamar. Jangan ikut campur. Ini urusan anak laki-laki. Pak, kalau nih urusan gak ada uang ya, Bapak juga nggak usah keluar. Di rumah aja. Bu, Bapak kan yang dituakan di sini. Ibu tahu Bapak dituakan. Jadi nggak usah deh Pak dituain. Nggak usah ikut campur lagi sama urusan warga. Udah Bapak di rumah aja. Lo habis olahraga ya? Tarik napas. Buang. Tenang. Ya, kalau lo mau masalah ini dibawa ugal-ugalan, kepot-kepotan, salip-salipan, ya gue terima order gulung. Gue terima. Gratis kok. Tapi... Lo ngapa? Gue cuma pengen lo nyuruh duduk supaya tenang. Lalu ngapa jadi begitu? Nggak usah basa-basi. Orang lu yang melanggar perjanjian. Emang siapa yang bikin masalah, Pinky? Siapa namanya, Son? Pak Dullah. Dulah yang melanggar perjanjian. Dulah kan orang lu juga. Nih gue jelasin ya, Pinky ya. Bang Dullah itu mencoba untuk ngatur arah kiblat yang bener. Biar donatur juga tertarik. Gak ada masalah. Kalau nyuruh atau ngatur arah kiblat yang bener, masalahnya di mana sih? Salahnya di mana, Son? Bang Apoy, Oke. tadi saya lagi coba ngelobi calon donatur. Dia hampir aja ngasih sumbangan yang banyak buat masjid. Tiba-tiba Pak Dullah datang bikin kacau. Ya kabur lah donaturnya. Itu kesalahan Pak Dullah. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya katanya, Pi. Nih ya, gue bilang sama lo orang. Lu orang sih yang pada kagak jujur. Hei, jangan coba-coba mainin sumbangan. Gara-gara lu orang pada kagak jujur, itu donatur jadi kabur. Itu gara-garanya. Coba kalau lu jujur. Oke kan? Donatur kagak pada lari. Bener-bener pinter ngoceh nih orang bang. Tuh lihat. Solihin sekarang di pihak dia bang. Bang Ian angkat dong. Apa Bang Ian ada di mes? Ya udah, jangan berborang. Lu kalau mau cabut, cabut dah. Ya. Kalau gak punya duit, bekelin nih. Kayaknya pada diem. Ya kalau mau dimari nih, sholat jamaah yuk. Gue mau Solihin ikut gue. Ingat perjanjian kita, Poy. Jangan pernah ikut campur